Halo teman-teman, selamat datang. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan. Pertama-tama perkenalkan kami anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Kaji Pramudia. Lalu ada Pak Ahmad, Michael Evan Yonas, dan juga Marco Gabriel Parera. Langsung saja masuk ke materinya. Keamanan jaringan adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer, beserta seluruh data yang mengalir di dalamnya dari berbagai ancaman, seperti akses tidak sah, serangan cyber, penyadapan, hingga kebocoran informasi. Keamanan jaringan mencangkup langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan yang bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari data dan layanan jaringan. Nah, yang berikutnya itu pilar utama keamanan jaringan. Di dalam keamanan jaringan terdapat 3 pilar, di mana konsep 3 pilar keamanan jaringan, berawal dari 2 pendekatan utama yang kini menjadi acuan di dunia keamanan informasi, yaitu CIA Threat dan People Process Technology. Adapun CIA Threat yang biasa atau kepanjangannya itu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan yang merupakan dasar teori dari keamanan informasi. Sementara itu, People Process Technology adalah pendekatan yang lebih praktis dan banyak digunakan organisasi modern. Pendekatan ini menyoroti 3 aspek utama dalam menjaga keamanan, yakni peran manusia yang sadar resiko cyber, proses yang diatur lewat kebijakan dan prosedur, serta teknologi yang berfungsi sebagai pelindung utama dari serangan digital. Nah, dalam dunia keamanan digital, itu lebih dikenal sebagai 3 pilar utama yang menjadi fondasi dalam melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan, atau yang biasa dikenal juga dengan CIA Threat. Nah, untuk pilar yang pertama atau confidentiality atau kerahasiaan, pilar ini berfokus pada upaya menjaga data agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Artinya, informasi sensitif seperti identitas pribadi, data finansial, atau aset digital harus dilindungi dari akses tidak sah. Cara menjaga kerahasiaan ini bisa dilakukan lewat penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, serta autentikasi 2 faktor. Kemudian, pilar yang kedua, yaitu integrity atau integritas. Pilar kedua, memastikan bahwa data tetap utuh dan tidak diubah tanpa izin. Artinya, informasi yang tersimpan atau dikirimkan harus sama seperti aslinya dan tidak dimodifikasi oleh pihak manapun. Contoh penerapan prinsip ini adalah penggunaan tanda tangan digital dan hash function yang menjamin keaslian serta keutuhan data. Kemudian yang terakhir itu pilar ketiga, yaitu availability atau ketersediaan. Pilar terakhir adalah pilar yang memastikan bahwa data dan sistem selalu dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Keamanan tidak hanya tentang mencegah pencurian data, tapi juga memastikan layanan tetap berjalan dengan lancar. Langkah yang umum dilakukan antara lain melakukan backup data secara rutin, membangun sistem redundansi atau cadangan sistem, dan memasang perlindungan anti-DDoS untuk mencegah serangan yang bisa membuat sistem tidak bisa diakses. Nah, itu tadi pengertian dari keamanan jaringan, juga pilar utama pada keamanan jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman dan juga metode perlindungannya yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ancaman dari keamanan jaringan. Yang pertama itu malware atau malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang sengaja dibuat untuk menginfeksi, merusak, ataupun mengambil alih sebuah sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Jenis-jenis malware meliputi seperti virus, worm, Trojan horse, spyware, dan adware. Tujuan utama dari malware biasanya untuk pencurian data, sabotase sistem, ataupun keuntungan finansial. Selanjutnya adalah man in the middle attack.
Serangan ini terjadi ketika penyerang berada di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, misalnya antara pengguna dan server. Pelaku mencegat, membaca, ataupun mengubah data yang dikirim tanpa diketahui oleh kedua pihak. Adapun contoh kasus dari min in the middle attack itu saat seseorang menggunakan wifi publik tanpa enkripsi. Penyerang bisa menyadap informasi login, nomor kartu kredit, ataupun pesan pribadi. Tujuan utama dari MITM atau min in the middle attack itu adalah pencurian data sensitif, pemalsuan identitas, ataupun penyebaran malware lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga adalah denial of service atau DOS. Serangan DOS bertujuan untuk membanjiri server, website, atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat besar, sehingga sumber daya sistem menjadi kelebihan beban dan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna normal. Pada DDoS, serangan dilakukan dari perangkat yang telah dikendalikan atau botnet yang membuatnya lebih sulit dihentikan. Contoh kasusnya adalah sebuah situs e-commerce diserang dengan ribuan permintaan palsu secara terus-menerus yang menyebabkan situs mati sementara saat periode diskon besar. Tujuan utama dari denial of service itu menjatuhkan layanan, mengganggu reputasi bisnis, atau sebagai distraksi untuk serangan lainnya. Dan selanjutnya itu ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang menginskripsi data korban, membuat tidak bisa diakses. Lalu si penyerang menuntut tebusan, biasanya dalam bentuk kripto ataupun bitcoin, agar kunci deskripsinya diberikan. Contoh nyata penyerangan ransomware adalah serangan WannaCry pada tahun 2017 yang melumpuhkan ribuan komputer di rumah sakit, perusahaan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. Dampak dari serangan ransomware adalah kerugian finansial besar, kehilangan data penting, dan gangguan operasional. Dan selanjutnya itu mengenai apa-apa saja metode perlindungan yang dapat dilakukan untuk mencegah dari beberapa serangan tersebut. Yang pertama itu ada firewall. Firewall adalah berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan. Dengan cara kerja, firewall berperan sebagai penjaga gerbang jaringan. Ia memeriksa setiap paket data dan hanya mengizinkan koneksi yang sesuai dengan aturan keamanan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah mencegah akses yang tidak sah ke jaringan internal. Contohnya itu memblokir port atau alamat IP yang mencurigakan agar tidak dapat mengakses sistem. Yang kedua itu adalah enkripsi data. Berfungsi untuk melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan cara kerja, data asli atau plain text diubah menjadi bentuk acak atau ciphertext menggunakan algoritma enkripsi, dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengembalikannya ke bentuk semula. Tujuannya itulah menjaga kerahasiaan data saat proses penyimpanan maupun pengiriman. Contohnya, penggunaan HTTPS pada situs web untuk mengenkripsi komunikasi antar pengguna dan server. Kemudian yang ketiga itu antivirus, berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus perangkat lunak berbahaya. Dengan cara kerja itu antivirus memindai file dan aktivitas sistem, kemudian membandingkannya dengan database tanda tangan virus. Jika ditemukan ancaman, antivirus akan menahan ataupun menghapus file tersebut. Bertujuan untuk menjaga sistem dari infeksi malware yang dapat merusak data ataupun mencuri informasi. Contoh dari antivirus adalah Windows Defender, Kaspersky, dan Avast. Keempat itu sistem deteksi dan pencegahan intrusi, IDS IPS, berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan di dalam jaringan. Dengan cara kerja, IDS Intrusion Detection System mendeteksi aktivitas berbahaya dan memberikan peringatan. Kemudian untuk IPS Intrusion Prevention System itu mendeteksi serta langsung memblokir serangan secara otomatis. Kedua itu memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi dan menghentikan serangan sebelum merusak sistem. Contohnya itu Snore, Suricata, Cisco IDS IPS. Kemudian yang kelima itu segmentasi jaringan. Berfungsi untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar menjadi lebih aman dan efisien. Dengan cara kerja itu menggunakan VLAN atau subnet untuk memisahkan lalu lintas antar bagian jaringan. Bertujuan untuk membatasi pergerakan penyerang jika berhasil menembus satu segmen jaringan. Contohnya adalah jaringan perusahaan dipisah antara divisi keuangan, administrasi, ataupun tamu.
Kemudian yang terakhir itu Data Loss Prevention (DLP), berfungsi untuk mencegah kebocoran atau pencurian data penting dari sistem organisasi. Dengan cara kerja sistem DLP atau Data Loss Prevention itu memantau, mendeteksi dan mengontrol aktivitas pengguna yang berpotensi menyebabkan kebocoran data, seperti pengiriman email atau unggahan ke cloud, yang bertujuan untuk melindungi data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan ataupun rahasia perusahaan agar tidak keluar tanpa seizin. Contohnya dulu Symantec, DLP, MAV, dan DLP. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenis ancaman keamanan jaringan, juga metode perlindungannya. Nah, selanjutnya ada teknologi modern dalam keamanan jaringan, akan dibawakan oleh Marco. Perkenalkan, nama saya Marco Gabriel Parera. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini kita akan membahas teknologi modern dalam keamanan jaringan. Yang pertama itu ada AI dan machine learning. AI dan machine learning itu menganalisis pola untuk mendeteksi ancaman, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan mengidentifikasi serangan yang muncul. Fungsinya itu mendeteksi ancaman cyber secara otomatis dan lebih cepat dibanding metode tradisional. Cara kerjanya, AI menganalisis pola lalu lintas, jaringan, dan aktivitas pengguna untuk mengenali perilaku mencurigakan. Kemudian machine learning memungkinkan sistem belajar dari data serangan sebelumnya sehingga dapat mengenali jenis serangan baru tanpa harus diprogram secara manual. Nah, tujuannya itu mempercepat proses deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan. Contohnya itu seperti sistem keamanan yang otomatis memblokir koneksi mencurigakan berdasarkan pola anomali yang terdeteksi. Yang kedua ada Zero Trust Security. Zero Trust Security ini model keamanan yang mengasumsikan tidak ada pengguna atau perangkat yang terpercaya secara otomatis sehingga selalu verifikasi jangan pernah percaya. Fungsinya itu menghapus kepercayaan default terhadap pengguna atau perangkat di dalam maupun di luar jaringan. Cara kerjanya, setiap permintaan akses harus diverifikasi terlebih dahulu tanpa pengecualian. Prinsip utamanya selalu verifikasi jangan pernah percaya. Tujuannya itu mengurangi risiko dan ancaman internal dan eksternal dengan memastikan setiap pengguna benar-benar terverifikasi. Contohnya, pengguna yang ingin mengakses data perusahaan harus melakukan autentikasi ulang meskipun berada di jaringan internal. Kemudian, yang ketiga, autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor ini memerlukan lebih dari satu bentuk identifikasi, misalnya kata sandi, biometrik, atau token fisik untuk memverifikasi pengguna mengurangi risiko akses tidak sah. Jadi cara kerjanya itu menggabungkan dua atau lebih metode verifikasi. Misalnya, yang pertama itu faktor pengetahuan, sesuatu yang diketahui pengguna seperti kata sandi. Kemudian faktor kepemilikan, sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti token atau ponsel. Yang ketiga, faktor inheren, sesuatu yang melekat pada pengguna, yaitu sidik jari atau wajah. Tujuannya itu mengurangi kemungkinan peretasan akun meskipun kata sandi diketahui orang lain. Contohnya, login ke akun email menggunakan password dan kode OTP yang dikirim ke ponsel. Kemudian, selanjutnya itu ada blockchain. Blockchain ini menyediakan sistem yang terdesentralisasi dan sulit dimanipulasi untuk keamanan data yang lebih tinggi. Cara kerjanya itu data disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung atau rantai. Setiap blok memiliki tanda tangan kriptografi sehingga tidak bisa diubah tanpa mengubah seluruh rantai. Tujuannya itu untuk menjamin integritas dan keaslian data. Contohnya penggunaan blockchain untuk sistem identitas digital atau log keamanan yang tidak dapat diubah. Yang terakhir, Virtual Private Network. Virtual Private Network mengenkripsi komunikasi untuk memungkinkan akses jarak jauh yang aman ke jaringan dan data. Cara kerjanya itu VPN membuat terowongan transkripsi di internet, sehingga aktivitas pengguna tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga.
termasuk penyedia layanan internet. Tujuannya itu untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah penyadapan data saat menggunakan jaringan publik. Contohnya, karyawan yang bekerja dari luar kantor menggunakan VPN untuk mengakses jaringan perusahaan dengan aman. Baiklah, selanjutnya ada studi kasus dan juga solusinya. Yang pertama itu studi kasus. Jadi, ada sebuah toko online kecil dengan infrastruktur terbatas menjadi target. Penyerang menggunakan sebuah botnet yang terdiri dari ribuan komputer yang telah disusupi untuk membanjiri situs web toko tersebut dengan permintaan secara simultan. Dampaknya, situs web menjadi lambat atau tidak dapat diakses karena servernya kelebihan beban. Lalu pelanggan asli tidak dapat melakukan pembelian atau menjelajahi produk, menyebabkan kerugian pendapatan oleh si toko online kecil ini. Reputasi toko online menurun di mata pelanggannya karena webnya tidak dapat diakses dan juga menjadi lambat. Oke, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama itu ada hubungi provider atau ISP dan hosting. Jadi, ISP itu bisa menerapkan filtering upstream atau memindahkan trafik ke scarborough center. Ini adalah langkah yang paling sering dan juga paling efektif saat serangan sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada aktifkan mode mitigasi pada CDN atau proteksi di DOS jika ada. Jika situs menggunakan Cloudflare dan semacamnya, aktifkan mode under attack atau challenge. Ini menyaring bot sebelum ke origin. Jadi bisa memfilter traffic yang masuk ke web. Ketiga, blokir atau black hole sementara IP atau ASN yang jelas berbahaya. Gunakan network ACL atau firewall untuk memblokir. Namun hati-hati, banyak di DOS memakai banyak IP legit yang disusupi. Blocking IP tunggal jadi kurang efektif. Selanjutnya yang keempat ada terapkan rate limiting atau challenge atau CAPTCHA. Untuk endpoint sensitif seperti login, checkout, juga API, aktifkan rate limit per IP dan challenge seperti CAPTCHA atau JS challenge agar bot tidak bisa mengirim terus-menerus. Jadi sebelum masuk, bot harus melakukan CAPTCHA terlebih dahulu. Yang kelima, kurangi beban origin. Matikan fitur non-esensial. Jadi di sini sarannya atau solusinya itu matikan background task, disable analytics script, non-critical image, live chat, fitur berat supaya origin bisa melayani panggilan penting. Jadi mengurangi fitur-fitur yang sekiranya berat agar tidak terbebani. Nah, itulah tadi materi-materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami akan dibawakan oleh Marco. Kesimpulan dari materi kami ini adalah keamanan jaringan merupakan upaya menyeluruh untuk melindungi sistem, data, dan perangkat dari ancaman seperti serangan cyber, peretasan maupun penyalahgunaan akses. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui penerapan teknologi seperti firewall, enkripsi, autentikasi, serta pemantauan aktivitas jaringan secara terus-menerus. Dengan keamanan jaringan yang baik, organisasi dapat mencegah gangguan operasional, melindungi data insensitif, dan memastikan layanan tetap berjalan stabil meskipun menghadapi berbagai ancaman digital. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Sampai jumpa.